Shalom, jemaat Blessing yang dikasihi Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali hari ini tanggal 22 November karena kasih kemurahan Tuhan. Secara mari kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama memuji dan membesarkan, menyukakan hati Tuhan kita. Kita naikkan satu pujian. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak
setia bagi kami. Syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Patut kami sembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Syukur. Segala puji syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kami bersyukur. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami jemaat-Mu Ek Blessing boleh bersama-sama Tuhan datang untuk menyiapkan hati kami. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan membesarkan Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu. Kami rindu Tuhan untuk bersama-sama saudara-saudara kami lainnya sehati untuk menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami. Walaupun kami tidak bertemu bertatap muka, tetapi kami tahu kasih-Mu senantiasa menyertai seluruh jemaat Ek Blessing ya Papa. Terima kasih Tuanku, terima kasih. Sebentar kami mulai ibadah kami. Biarlah kami menyerahkannya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Pemimpin tertinggi kami Tuhan Yesus Kristus. Dari awal hingga pada akhirnya kami serahkan ibadah kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap ada sukacita saudara, apapun yang ada, yang terjadi di dalam hidup kami, percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah meninggalkan saya. Kita senantiasa dalam pemeliharaannya karena Dia begitu mengasihi kita, umat yang telah dipilih untuk menjadi miliknya. Mari kita naikkan satu pujian, mari semangat saudaraku. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat
Kita adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara, mari tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah setia terlebih dulu kepada kita. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita akan menaikkan satu pujian. Hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Inilah Tuhan kerinduan hati kami. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami, Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau taat, Tuhan. Kami mau, Tuhan, untuk Engkau bisa berkenan atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Mari, Tuhan, Engkau jadikan kami, untuk kami boleh menjadi alat-Mu, Tuhan. Untuk kami boleh melayani Engkau. Karena siapa kami di hadapan hadirat-Mu, Allah yang Maha Kudus. Sedangkan kami penuh dengan kekurangan dan tidak sempurna. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami keselamatan itu ya Bapa. Syukur Tuhan, kalau sebentar kami boleh diberi kesempatan
untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Ikhwe Tuhan, untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Berbicaralah melalui beliau Tuhan. Kami siap mendengarkan. Kami siap Tuhan membuka hati kami. Kami mau taat kepadamu ya Bapa. Syukur Bapa dalam surga. Kami menyerahkan waktu yang terbaik ini di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita siapkan waktu yang terbaik. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ikhwe. Ibu, Bapak, dan Saudara, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Tidak terasa akhir tahun sudah hampir tiba. Bulan depan sudah masuk bulan Desember. Artinya masa raya Natal sudah tiba. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengenang dan mengingat kembali peristiwa Natal yang pertama. Kita akan belajar tentang sosok Maria, Ibu Yesus, yang terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38 dengan tema menjadi agen perubahan hidup. Saudara-saudara, dalam nas ini kita membaca sebuah kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Saya percaya ini bukanlah sebuah kisah yang biasa, tetapi kisah yang luar biasa. Sebab dikatakan dalam ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, inilah perkataan iman dari Maria. Iman yang membawa perubahan dalam dirinya, perubahan dalam keluarganya, dan perubahan dalam dunia. Iman yang menjadikan Maria dari seorang gadis wanita yang biasa menjadi seorang ibu yang luar biasa. Bahkan di dalam pengakuan iman gereja yang mula-mula, Maria disebut sebagai Theotokos, pembawa benih ilahi. Maka demikian pula Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Allah ingin memanggil kita untuk berubah. Memanggil kita untuk menjadi agen perubahan hidup. Bukan hanya untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik, tetapi juga menjadi berkat bagi hidup orang lain. Bagaimanakah caranya? Inilah pertanyaannya. Sebagaimana pertanyaan Maria di dalam ayat 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Demikian pula ada 3 hal yang memungkinkan kita untuk dapat menjadi seperti Maria. Menjadi agen perubahan hidup. Yang pertama adalah karena firman Allah. Di dalam ayat 26 sampai dengan ayat 33, Allah menyuruh seorang malaikat untuk menyampaikan kabar berita kepada Maria. Nah, jika dahulu orang-orang percaya mendengar firman Allah melalui seorang nabi, seorang rasul, dan seorang malaikat, maka pada hari ini kita orang Kristen dan gereja Tuhan mendengar firman Allah melalui Alkitab dan khotbah-khotbah di gereja. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara,
jika hidup kita ingin berubah dan diubahkan, jika kita ingin dipakai Allah sebagai agen perubahan hidup, dan jika hidup kita ingin diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, maka kita harus berpegang kepada firman Allah, kepada janji dan jaminan Allah di dalam Alkitab. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Mazmur yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah karena kuasa Roh Kudus. Maria dipakai Allah bukan karena jasa atau kebaikannya, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang bernaung di dalam hidupnya. Dalam ayat 35, malaikat menjawab Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Demikian pula Bapak, Ibu, dan Saudara, jika hidup kita ingin berubah dan diubahkan, kita butuh kuasa Roh Kudus. Kita tidak mungkin dapat atau sulit untuk berubah jika hanya mengandalkan jasa dan kekuatan diri sendiri, atau mengandalkan orang lain untuk mengubah hidup kita. Kita butuh dan perlu kuasa Roh Kudus. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam." Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus lahir, Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan dan akan dipakai sebagai agen pembaharu dan perubahan. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang menyertainya. Di dalam ayat 16 dan 17 dikatakan di sini, "Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu Saudara adalah oleh ketaatan. Pada hari ini ada begitu banyak gadis atau wanita yang bernama Maria. Bahkan mungkin yang lebih cantik. Tetapi
mengapa Allah memilih Maria dari Nazaret? Jawabnya adalah bukan karena kecantikan atau jasa kebaikannya, tetapi karena ketaatannya. Di dalam ayat 38, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, inilah ketaatan. Inilah kunci rahasia kesuksesan hidup dan pelayanan Maria. Saya bisa bayangkan seandainya Maria pada waktu itu tidak mau, bisa saja. Tidak taat, bisa saja. Dan kalau ini terjadi, mungkin akan lain ceritanya. Mungkin Natal tidak akan pernah ada di dalam dunia ini. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan adalah rencana yang sempurna. Firman Tuhan, janji Tuhan, nubuatan Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah salah memilih hambanya. Maria dipilih oleh Allah dan Maria mau dan taat kepada pimpinannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah juga kunci rahasia kesuksesan hidup dan pelayanan tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab. Sebut saja misalnya Abraham. Oleh ketaatannya kepada firman Tuhan, maka Abraham dibenarkan dan dipakai oleh Allah. Bukan hanya menjadi bapak dari semua orang yang percaya, tetapi juga menjadi berkat bagi semua bangsa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, demikian pula halnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketaatannya kepada kehendak Bapa di surga, maka dia rela mati disalibkan, tetapi kemudian dipakai Allah menjadi penebus dosa manusia dan juru selamat dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita untuk menjadi agen pembaharu dan perubahan hidup? Tidak ada jalan atau cara lain kecuali kita harus taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa masa silam atau dahulu, gereja di dalam memilih atau mencari pemimpin-pemimpinnya, gereja mencari orang-orang yang mau. Tetapi kenyataannya ada kuantitas, tetapi tidak ada kualitas. Ada kemauan, tetapi tidak ada kemampuan. Oleh karena itu, gereja kemudian mengubah caranya. Mencari pemimpin bukan hanya mencari orang-orang yang mau, tetapi juga yang mampu. Maka kemudian gereja mencari orang-orang yang mampu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, ada kualitas, tetapi tidak ada kuantitas. Tidak ada waktu. Memang mampu, ada banyak orang di gereja yang mampu, tetapi tidak ada kemauan, tidak ada waktu yang diluangkan untuk melayani dan juga untuk mengabdikan apa yang dimilikinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gereja perlu alternatif. Bukan hanya memilih pemimpin-pemimpin orang-orang yang mau atau mampu, tetapi juga mengkombinasikan, yaitu mencari orang-orang yang mau dan sekaligus mampu. Orang-orang yang mau mendedikasikan waktunya, orang-orang yang mau mengabdikan talentanya, karunia-Nya, kemampuannya sekaligus. Memang terjadi satu perubahan, memang terjadi pelayanan yang luar biasa,
Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mau dan juga pemimpin-pemimpin yang mampu, kenyataannya sulit untuk diatur. Dan kenyataannya membuktikan bahwa pemimpin-pemimpin yang demikian malah seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena masih kurang satu syarat lagi. Satu syarat lagi yang justru penting memegang kunci bagi kesuksesan, pelayanan, dan kepemimpinan gereja. Apa itu? Itulah ketaatan. Gereja memang butuh orang-orang yang mau. Gereja butuh orang-orang yang mampu. Tetapi lebih daripada itu, gereja butuh orang-orang yang taat. Seperti Maria dipakai oleh Tuhan. Bukan karena kelebihannya, tetapi karena ketaatannya. Seperti Abraham dipakai oleh Tuhan. Bukan karena kelebihannya daripada orang lain, tetapi kepada ketaatannya, kepada janji, kepada pimpinan oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemimpin dan kepemimpinan yang berhasil sekarang ini bukanlah karena mau atau mampu, melainkan karena taat. Kemajuan dan perkembangan gereja pada masa kini tidaklah terletak pada kemauan atau kemampuan pemimpin dan gembala, melainkan pada ketaatan umat kepada Sang Gembala Agung. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Ayo kita belajar firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwe, supaya kita juga bisa menjadi agen pembaruan dan perubahan hidup. Mari saudara, biarlah kita seperti Maria, dia punya hati. Pada waktu dia bertemu dengan malaikat Tuhan, dia adalah seorang yang hidup melakukan firman Tuhan. Dia selalu mendengar firman Tuhan. Tadi disampaikan bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi kuat untuk bisa hidup juga dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti Maria juga, Allah Roh Kudus itulah yang dinyatakan dalam hidup Maria, sehingga Maria boleh menjadi ibu daripada juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, karena itu, karena iman daripada Maria ini, dia karena imannya, karena kesanggupannya dia, karena imannya, karena pertolongan Roh Kudus, Maria dia melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, dia taat untuk melakukan supaya hidupnya boleh dipakai Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Ayo tangkap firman Tuhan dan kita mau praktekkan dalam hidup kita, supaya kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi agen pembaruan dan perubahan hidup. Ya saudara, supaya kita dipakai Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, ada sekitar kita bisa menjangkau mereka. Kita keselamatan juga terjadi buat mereka. Mari kita bersyukur, kita berdoa, siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang hidup, Engkau Allah yang setia.
kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami mau belajar seperti Maria Tuhan. Maria adalah seorang hamba yang sungguh-sungguh menghidupi firman. Dia hidup karena kuasa Roh Kudus yang dinyatakan melalui hidupnya, dan karena kesetiaannya, ketaatannya terhadap janji Tuhan, maka segala perkara boleh terjadi, sehingga Tuhan Yesus boleh lahir, boleh datang ke dalam dunia ini jadi penyelamat buat setiap kami yang mau percaya kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kedatangan Tuhan Yesus, Engkau yang tidak berdosa dijadikan menanggung dosa kami, jadikan berdosa untuk mati di atas kayu salib, mengampuni dosa kami. Kami yang mau percaya kepadamu Tuhan, mengampuni dosa kami dan menyelamatkan hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami siap untuk menjadi terang bagi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa juga. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Iwe Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi terus hamba-Mu di dalam pelayanan. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan, banyak jiwa dikuatkan, dibangun dan dimenangkan bagi Kristus. Engkau berkati juga keluarganya. Engkau berkati Tuhan memelihara hamba-Mu dan memberkati anak, menantu dan cucu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam pagi hari ini kami juga berdoa untuk Indonesia. Engkau tolong dalam waktu dekat, Tuhan tolong agar virus COVID ini dapat dibersihkan dari Indonesia dengan adanya vaksin. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu supaya sungguh-sungguh virus COVID ini bisa dibersihkan dari Indonesia, sehingga Tuhan membawa Indonesia ekonominya maju kembali, Tuhan naik, Tuhan ekonomi Indonesia. Kau berkati Pak Jokowi dengan pemerintahannya, supaya Tuhan memberikan hikmat dan hati yang takut akan Engkau, supaya sungguh-sungguh Indonesia ini Tuhan bangkitkan kembali ekonominya, sehingga ekonomi Indonesia bertambah maju Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan hidup mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Masa pandemi ini masa sulit bagi anak-anak Tuhan. Engkau tolong mereka, apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati hidup mereka ya Tuhan, supaya hidup mereka Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan memelihara anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba-hamba Tuhan juga Tuhan pelihara, Tuhan berkati hidup mereka Tuhan. Tuhan cukupkan dengan berkat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami percaya pekerjaan juga daripada anak-anak Tuhan, Tuhan membawa naik Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan, pekerjaan anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati. Sehingga pekerjaan mereka bertambah naik Tuhan. Mereka tidak pernah turun, tapi mereka naik terus Tuhan. Setingkat terus demi setingkat Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati juga jemaat Ek-Blessing Tuhan. Tuhan memberkati anak cucu daripada jemaat Tuhan. Beri hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya anak cucu yang masih sekolah, berikan kepintaran di sekolahnya, mereka menjadi yang terpandai Tuhan. Dalam sekolah online Tuhan juga memberkati kepintaran buat mereka, supaya mereka bisa menangkap semua ilmu pengetahuan yang diberikan lewat sekolah online. Tuhan Kau berkati, beri kepandaian Tuhan buat mereka. Mereka buat anak cucu perkasa di muka bumi ini. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka Tuhan. Tolong berkati Tuhan, supaya pekerjaan mereka naik dan mereka jadi berkat di dalam pekerjaan mereka.
Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik. Terpujilah namamu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat ya. Sementara ini kita masih tetap ibadah di rumah, ibadah online ya, pada tanggal 29 November nanti tetap ibadah di rumah ya. Saudara bisa membawa persembahan saudara bisa transfer ke rekening gereja ya. Tuhan Yesus memberkati.